Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiragil Triarga dengan NIM 2310913039. Pada kali ini saya akan membahas tentang soal termodinamika 2, yaitu tentang siklus Otto, diesel, dan Brayton. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas soal 934, yaitu tentang mengetahui tingkat tekanan tingkat pertamanya, yaitu dari soal 95 kPa. Suhu tingkat keadaan pertamanya 27 derajat Celcius dan diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Lalu reaksi perbandingan antara volume 1 dan volume 2-nya adalah 8 atau rasionya 8. Qin yaitu 750 kJ per kg, dan tentukan yang pertama yaitu suhu pada tingkat keadaan ketiga, Wnet, efisiensi, dan MEP-nya. Berikut skema kerja siklus tersebut dan diagram PV. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui tentang energi dalam dan VR pada setiap keadaannya. Pada tingkat keadaan 1, sudah diketahui suhu dan tekanannya. Kita dapat mencari pada tabel A22, yaitu energi dalam adalah 214,07 kJ per kg, dan volume rasionya yaitu 621,2 meter kubik per kg. Selanjutnya, pada tingkat keadaan 2 dan perbandingan VR dan V-nya, kita akan mendapatkan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil pada volume spesifik 2-nya yaitu 77,65 meter kubik per kilogram. Karena sudah mendapatkan volume spesifik pada TK2, kita dapat mencari pada tabel A22 suhu dan energi dalamnya. Namun karena tidak terdapat pada tabel, kita akan menggunakan cara interpolasi berikut. Untuk mendapatkan suhu pada tingkat keadaan kedua 673,086 Kelvin, dan energi dalamnya yaitu 491,167 kJ per kilogram. Selanjutnya, mencari tekanan pada TK2 menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 1705,1867 kPa. Selanjutnya masuk pada tingkat keadaan 3 dengan energi panas, masukkan dengan rumus energi dalam tingkat keadaan 3-nya dikurangi energi dalam tingkat keadaan 2. Lalu dengan rumus tersebut kita mendapatkan energi dalam pada tingkat keadaan ketiga yaitu 1241,167 kJ per kilogram. Lalu karena sudah mendapatkan U3-nya, kita dapat mencari menggunakan tabel A22 untuk mencari suhu dan volume spesifik pada tingkat ketiga, yaitu volume spesifiknya yaitu 6,589 meter kubik per kilogram dan suhunya 1539 Kelvin. Karena volume pada tingkat keadaan 3 dan 2 itu sama, maka kita dapat menggunakan rumus V per T, yaitu V pada tingkat keadaan 3 adalah V tingkat keadaan 2 dikali perbandingan antara suhu tingkat keadaan 3 dengan suhu tingkat keadaan 2, sehingga mendapatkan hasilnya 3,898. Lalu pada tingkat keadaan 4 menggunakan perbandingan tersebut, kita mendapatkan hasil volume spesifik pada tingkat keadaan 4 yaitu 52,712 meter kubik per kilogram. Karena mendapatkan volume spesifik pada TK4, kita dapat melihat di tabel A22 energi dalam dan suhunya, yaitu energi dalam sebesar 571,127 kJ per kilogram dan suhunya yaitu 773,87
Kelvin. Karena kita sudah mendapatkan setiap tingkat keadaan, kita bisa mencarinya Wnet dan Wnet dengan rumus Qin per dikurang Qout, di mana Qin sudah diketahui pada soal, lalu kita akan mencari Qout. Kita dapat mencarinya dengan rumus TK4 dikurang energi dalam TK1 sehingga mendapatkan hasil 392,95 kJ per kg. Lalu dengan Wnet tersebut kita dapat mencari efisiensi, yaitu Wnet per Qin dikali 100% untuk mendapatkan hasil, sehingga mendapatkan hasil 52,3%. Lalu mencari MEP-nya menggunakan rumus Wnet per V1 dikurang V2. Karena kita belum mengetahui berapanya V1-nya, kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan R dikali T. Karena tingkat keadaan 1 sudah mengetahuinya tekanan suhu dan R-nya yaitu 0,287, sehingga kita mendapatkan hasil V1-nya 0,906. Lalu dengan perbandingan yang ada di soal V1 per V2-nya adalah 8. Kita mencari V2-nya sehingga mendapatkan hasil 0,11325 meter kubik, sehingga dapat menyelesaikan MEP-nya yaitu 495,6 kPa. Untuk selanjutnya saya akan membahas soal kedua, yaitu 956 tentang siklus Diesel. Seperti yang kita ketahui di soal, yaitu tekanan tingkat keadaan pertamanya yaitu 95 kPa dan suhunya 15 derajat Celcius, dan kita ubah ke Kelvin menjadi 288,15 Kelvin. Lalu diameter pistonnya adalah 10 cm, dikonversikan atau diubah ke meter menjadi 0,1 meter. Lalu jari-jarinya adalah 0,05 meter, diubah setnya piston yang merupakan 12 cm diubah menjadi ke meter menjadi 0,12 meter. Untuk mencari volume pertama yaitu V dikali R dikali R T, sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,0942 meter kubik. Volume minimalnya adalah 5% dari volume 1, yaitu 4,71 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Lalu mencari rasio volumenya adalah Vmax dikali Vmin, yaitu 20. Masuk kepada tingkat keadaan kedua. Untuk mencari suhu pada tingkat keadaan kedua menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 955,059 Kelvin. Lalu tekanan pada tingkat keadaan keduanya 6297,6 kPa. Masuk pada tingkat keadaan ketiganya, diketahui suhu maksimal adalah 2000 Celcius, lalu diubah ke Kelvin menjadi 2,273,15 Kelvin. Tekanan pada tingkat keadaan kedua sama dengan tingkat keadaan ketiga. Lalu untuk mencari rasio kompresinya, yaitu perbandingan antara suhu tingkat keadaan ketiga dengan tingkat keadaan kedua, yaitu 2,38. Lalu pada tingkat keadaan keempat dapat mencari suhu pada tingkat keadaan 4 menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan hasil 778,7 Kelvin. Lalu menggunakan rumus berikut kita mendapatkan tekanan pada TK4 yaitu 317,5 kPa. Dengan tingkat keadaan yang sudah dicari, semua kita dapat mencari Qin dan Qout-nya dengan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan Qin-nya sebesar 1325,8 kJ per kilogram dan
Q-out-nya sebesar 352,7 kJ per kilogram. Dengan Qn tersebut, kita dapat mencari W-net-nya, yaitu mendapatkan sebesar 973,1 kJ per kilogram. Lalu mencari W-net cycle-nya dalam satu putaran dan satu siklusnya, yaitu menggunakan rumus massa dikali dengan W-net. Berdasarkan massa yang sudah dicari, yaitu 1,054 kJ, lalu total usahanya adalah 112,1 kW. Untuk selanjutnya saya akan mencari soal 995 tentang siklus Brayton. Seperti yang kita ketahui di soal, VR-nya adalah 850 meter kubik per menit, diubah menjadi meter kubik per S, yaitu 14,17 meter kubik per second. Lalu suhu pada tingkat keadaan 1, 40 derajat Celcius, dikonversikan menjadi 313 Kelvin. Tekanan pada tingkat keadaan 1 adalah 100 kPa dan tekanan pada tingkat keadaan kedua 1000 kPa. Suhu pada TK4 650 derajat Celcius diubah ke Kelvin jadi 923 Kelvin. Efisiensi kompresornya adalah 0,85 dan efisiensi turbin 0,88. CP-nya yaitu 1,108 kJ per kilogram. KCV-nya 0,821 kJ per kilogram. Dan K-nya 1,35. Berikut gambar skema siklus Brayton tersebut dan diagram TS dan PV-nya. Selanjutnya kita mencari Pi pada tingkat keadaan pertamanya, yaitu dengan rumus berikut. Lalu mendapatkan hasil ialah 1,1132 kg per meter kubik. Lalu mencari laju aliran, masanya menggunakan rumus sebagai berikut dengan hasil 15,77 kg per second. Pada langkah 1 dan 2 kita mencari T2 sebenarnya. Kita gunakan perbandingan rumus sebagai berikut, sehingga mendapatkan T2 sebenarnya 641,817 Kelvin. Selanjutnya untuk mencari keduanya, T2-nya kita gunakan rumus efisiensi kompresif sehingga mendapatkan hasil keduanya 699,84 Kelvin. Lalu sudah diketahui T2-nya, kita mendapat mencari kerja pada kompresor yaitu 6,751,62 kW. Lalu pada tingkat keadaan 3 sampai tingkat keadaan 4 kita dapat menemukan T4 sebenarnya yaitu T3 per 2,05. Dengan persamaan efisiensi turbin kita dapat menentukan suhu pada tingkat keadaan 3-nya yaitu 1674,5 Kelvin. Sehingga kita dapat mencari energi turbin yaitu 13.131,2 sehingga kita dapat mencari W-net-nya yaitu 6.379,6 kW, sehingga kita juga dapat mencari back work ratio-nya yaitu WC per WT dikali 100%, mendapatkan hasil persen yaitu 51%. Lalu kita dapat mencari panas yang masuk dengan rumus laju aliran massa dikali CP dikali T3 dikurang T2 sehingga mendapatkan hasil 17.030,4 kW. Lalu kita dapat mencari efisiensi termalnya yang didapatkan hasil 37,5%. Sekian
video penjelasan tersebut dari saya. Jika ada kata-kata yang patah-patah atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.